Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bunas, selaku dosen mata kuliah penilaian dan evaluasi bahasa dan sastra Indonesia. Pada sesi kali ini, saya Firda Suryaningtyas akan mempresentasikan hasil analisis butir soal pilihan ganda, uraian, unjuk kerja, proyek, dan penilaian sikap. Substansi dari PPT ini yaitu ada kisi-kisi soal, kartu soal, pedoman pensekoran, telaah soal, analisis soal, dan rekonstruksi soal. Yang pertama yaitu ada soal dari pilihan ganda. Dimulai dari kisi-kisinya, ini untuk SMP kelas 7 pada semester 1 dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang tempat bersejarah dan atau suasana pentas didengar dan dibaca. Kompetensi dasarnya itu tadi, untuk IPK-nya, setelah membaca teks deskripsi, peserta didik dapat menyusun kalimat yang diacak sesuai struktur teks deskripsi dengan tepat. Untuk materinya yaitu ada struktur teks deskripsi. Indikator soalnya, disajikan kalimat acak teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan urutan kalimat yang diacak sesuai dengan struktur teks deskripsi dengan tepat. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor soal 1. Dan berikut ini adalah kartu soal pilihan ganda. Di sebelah kiri ada KD, materi, serta indikator soal. Kemudian berikutnya ada rumusan soalnya. Bacalah teks berikut. Itu ada 5 poin atau 5 kalimat yang diacak dalam teks deskripsi, yang kemudian perintahnya itu nanti diminta untuk mengurutkan kalimat acak tersebut. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa pada soalnya itu terdapat tanda baca yang salah, di mana pilihan ganda itu harus diakhiri dengan titik-titik, akan tetapi itu dengan tanda seru atau tanda perintah. Dan tanda perintah ini identik dengan soal yang uraian ataupun soal praktik atau unjuk kerja. Pilihan A, B, C, D, itu A itu yang benar nanti menggunakan huruf kapital. Dari segi soalnya saja itu sudah menunjukkan ada kesalahan pada tanda baca, serta rumusan soal ini tidak langsung menuju pada intinya. Berdasarkan teks tersebut, manakah urutan yang sesuai untuk menjadi teks deskripsi utuh yang baik dan benar. Nah, untuk melihat lebih detailnya, ini rumusan soalnya. Dapat kita lihat tanda baca udah salah, yang kemudian pada pilihan A, B, C, D-nya ini, kita lihat dari A dan B. Walaupun ini memang betul untuk mengecoh pada bagian A dan B, akan tetapi jawaban ini identik sama. Yang berbeda hanya pada poin kedua dan ketiga. 2, 1, 5, 4, 3. 4, 3-nya sama, 2-nya sama. 2, 5, 1, 4, 3. 5 dan 1-nya yang berbeda. Jadi itu cukup menjadi keambiguan karena hanya bagian itu yang berbeda. Jadi siswa walaupun memang sedikit mengecoh, akan tetapi harusnya ditambahkan 1 lagi karena ini ada 5 poin begitu. Untuk telaah soal kaidah penulisannya, soal sudah sesuai dengan indikator yang berada dalam kisi-kisi. Kemudian materi yang ditanyakan pun sudah sesuai dengan jenis tes pilihan ganda tersebut. Nah, untuk pilihan ganda, jawaban pilihan gandanya itu sudah homogen dan logis, karena memang pasti itu jawabannya urutan dari kalimat tersebut, dan hanya ada satu kunci jawaban, yaitu jawabannya A. Nah, kenapa pilihan ganda homogen dan logis ini saya centang? Karena pilihan jawaban itu sebenarnya memang kurang homogen, karena tingkat pengecohannya itu juga kurang, dan untuk
mmm, untuk kesamaan jawaban itu juga sedikit peserta didik bisa menebak, walaupun, untuk jawabannya sendiri itu memang mengarah kepada angka, kita lihat bersama ya. Nah, ini untuk 21543 yang tadi saya jelaskan, 41325, 42135 pun kalau memang hanya 2 yang dikecokkan, harusnya C dan D itu juga harus dikecokkan dengan 2 poin saja. Selanjutnya yaitu pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas dan tegas. Nah, untuk soal tersebut belum, pokok soal juga kurang efisien karena itu terlalu panjang untuk soal untuk soal pilihan ganda, sehingga nanti ada rekonstruksi untuk soalnya lebih mudah. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Untuk pilihan jawabannya itu sudah pernyataan yang diperlukan. Hanya saja rumusan pokok soal itu terlalu, berkelit begitu. Nah, selanjutnya pokok soal sudah tidak memberi petunjuk jawaban, juga tidak mengandung hal negatif, dan dari segi, materi, pilihan jawaban pun sudah homogen. Nah, untuk soal ini tidak ada gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya, dan panjang pilihan juga relatif sama. Pilihan jawaban juga tidak mengandung pernyataan semua benar, semua salah, tidak. Kemudian juga tidak menggunakan jawaban yang mengacu pada urutan, walaupun itu bersifat angka. Kemudian butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Untuk yang ketiga, pada aspek bahasa dan budaya, bahasa sendiri tuh belum saya katakan komunikatif, karena apa? Karena bahasa untuk jenjang pendidikan kelas 7 tersebut, itu masih menggunakan bahasa yang sifatnya sederhana dan efisien dan langsung ke poinnya, walaupun ada petunjuknya. Akan tetapi soal yang tadi itu lebih pantas apabila ditaruh di soal yang uraian atau yang bersifat untuk bisa mengembangkan jawabannya begitu, sebagai petunjuk. Nah, kemudian soal sudah menggunakan bahasa yang baku dan tidak mengandung bahasa tabu. Yang terakhir, pilihan jawaban mengulang kata yang sama pada jawaban A dan B walaupun 2 poin tadi berbeda. Nah, ini untuk analisis soalnya. Pilihan jawaban pada soal nomor 1 itu sudah homogen dan logis apabila ditinjau dari segi materi, serta soal tersebut juga mempunyai satu jawaban yang benar yaitu A. Dan pada pilihan jawaban sudah terdapat jawaban pengecualian lainnya yaitu pilihan jawaban B. Adapun kelebihan dari soal tersebut yaitu lingkup materi yang disajikan cukup luas sehingga secara representatif sudah mewakili materi yang pernah tersampaikan atau yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Sedangkan kekurangannya pokok soal dan rumusan soal tersebut kurang singkat, sehingga menimbulkan bahasa yang kurang komunikatif. Dan berikut adalah rekonstruksinya. Nah, tadi di rumusan soalnya itu bagian ininya itu terlalu banyak kalimat yang kurang efisien, nanti bisa dilihat, sehingga perlu adanya pemangkasan kalimat pada rumusan soal sendiri atau kutipan teks sendiri. Nah, jadi peserta didik itu tidak terlalu berkelit karena ini masih kelas 7 sehingga harus disesuaikan juga urutan dan untuk rumusan soalnya yaitu urutan yang tepat agar menjadi teks deskripsi utuh yaitu menggunakan titik-titik. Dan urutan yang tepat agar menjadi teks deskripsi utuh yaitu itu lebih singkat dan eee, lebih efisien daripada tadi yang berdasarkan, teks deskripsi di atas, urutan manakah yang begini-begini itu yang lebih, ribet. Nah, berikut ini adalah pedoman pensekorannya. Setiap pilihan jawaban yang benar itu 1, yang salah 0. Untuk rumusnya nanti jumlah skor dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Dan berikut ini adalah soal uraian.
Dan ini adalah kisi-kisi soal uraian untuk SMP kelas 9. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Untuk IPK-nya, setelah membaca teks cerpen, peserta didik dapat menentukan watak tokoh atau latar cerita dan menunjukkan buktinya dengan tepat. Materinya bukti watak atau tokoh latar. Untuk indikator soalnya, yaitu disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menentukan watak tokoh atau latar dan menunjukkan buktinya dengan tepat. Bentuk soalnya uraian, soalnya nomor 1. Dan berikut ini adalah kartu soal uraian. Bisa dilihat ya. Kemudian ada rumusan soal uraian. Ini tadi. Nah, dapat kita lihat bersama lagi untuk kalimatnya, walaupun walaupun sebenarnya kalau dalam uraian itu sudah pas jumlahnya, jumlah kalimatnya atau panjang kalimatnya, hanya saja perlu adanya pemangkasan-pemangkasan pada kalimat nanti akan dipangkas di bagian bawahnya. Dan kita dapat melihat dari rumusan soalnya, tulislah bukti bahwa watak tokoh aku adalah pekerja keras. Ambigu? Taksa? Jadi kalau yang tidak betul-betul memahami apa itu bukti, peserta didik tidak dapat menangkap apa maksud dari kalimat tersebut. Begitu. Jadi, apa yang dimaksud dari soal ini belum tergambarkan dengan jelas, sehingga perlu adanya petunjuk yang lebih jelas. Dan berikut ini adalah rubrik penilaian soal uraiannya. Hanya ada 2, peserta didik dapat menjelaskan watak tokoh dengan tepat dan tidak dapat menjelaskan bukti watak tokoh dengan tepat, jadi kurang variatif. Untuk telaah soalnya sudah sesuai dengan indikator, kemudian materi juga sudah sesuai dengan soal yang digunakan yaitu uraian, kemudian batasan. Nah, untuk batasan pertanyaan dan jawabannya itu belum sesuai karena tadi. Jadi kalau kita membaca belum langsung bisa, "Oh, ini membuat ini." Kalau yang paham betul bagaimana itu teks cerpen, bukti-bukti itu mungkin akan paham, akan tetapi ini kelas 7. Ini kelas 9, ya walaupun sudah paham, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila ada batasan-batasannya. Kemudian, nah ini sudah sesuai dengan jenjang kelas. Untuk, segi konstruksinya, menggunakan kata tanya atau perintah tadi sudah, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal, nah ini belum. Tadi ya berkaitan dengan tadi. Belum ada petunjuk yang jelas dan dalam mengerjakan soal. Kemudian ada pedoman pensekoran ada, hanya saja tidak detail dan kurang variatif. Kemudian tidak terdapat grafik, gambar, peta, dan atau sejenisnya. Dari segi bahasa atau budaya, bahasa soal itu sudah kurang komunikatif. Dalam artian, bahasa soal itu masih menimbulkan berbagai penafsiran sehingga dapat dikatakan bahwa itu kurang komunikatif. Selanjutnya, soal sudah menggunakan, sebentar saya ganti ini dulu. Selanjutnya, soal tidak mengandung bahasa tabu, kemudian tidak terdapat ungkapan penafsiran ganda, dan juga tidak mengandung ungkapan yang menyinggung perasaan. Analisis soalnya. Nah, untuk kualitas soal uraian tersebut sudah memiliki kaidah penulisan yang baik dari segi kesesuaian dengan indikator dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat kita lihat bahwa kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan soal sudah sesuai dengan indikator. Adapun kelebihan dari soal tersebut yaitu lingkup materi yang disajikan luas sehingga secara representatif sudah mewakili materi yang pernah tersampaikan, serta peserta didik memiliki kebebasan untuk mengorganisasikan jawaban. Sedangkan kelemahannya itu batasan soal belum terinterpretasikan dengan jelas dan belum ada petunjuk mengerjakan soal dengan jelas pula sehingga bahasa soal kurang komunikatif. Dan berikut ini adalah rekonstruksi. Nah, untuk soalnya sendiri,
untuk, kutipan cerpen sendiri tadi ada pemangkasan di akhir kalimat, dan kemudian soalnya lebih diperdetail lagi, dijabarkan lebih lebih luas sehingga petunjuknya dan pedomannya itu lebih jelas. Berdasarkan kutipan teks cerita tersebut, tulislah satu, itu batasan, satu kalimat batasan, bukti bahwa watak tokoh aku adalah seorang pekerja keras. Kalau tadi kan adalah pekerja keras, jadi, soalnya itu soal yang to the point, tapi tidak bisa komunikatif dengan peserta didik. Nah, untuk ini sendiri lebih komunikatif. Dan berikut ini adalah pedoman penskorannya, kita buat lebih variatif, saya membuat lebih variatif, yaitu peserta didik dapat menjelaskan bukti watak tokoh dengan benar dan tepat, kemudian kurang benar, eee, menjawab tapi kurang benar, dan menjawab, kurang tepat, dan yang terakhir yaitu bukti tidak dapat menjelaskan bukti watak tokoh dengan tepat, artinya salah, tapi menjawab itu tetap mendapatkan, 1. Dan berikut ini adalah soal proyek. Kisi-kisi soal proyek sendiri untuk SMP kelas 7 semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu yang atas salah, yang bawah. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Untuk IPK-nya, ini kita fokus ke lisan. IPK-nya menyajikan teks deskripsi objek tempat wisata atau tempat bersejarah di Kota Semarang yang ditulis secara lisan melalui video dengan memperhatikan aspek paralinguistik, lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik, dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Materinya itu menyajikan teks deskripsi secara lisan, indikator soalnya disajikan video liputan wisata Pantai Lombok, peserta didik dapat mengembangkan topik pokok dan simpulan menjadi video teks deskripsi dengan tema tempat wisata atau tempat bersejarah di Kota Semarang dengan percaya diri dan tanggung jawab. Untuk bentuk soalnya itu soal proyek, soalnya nomor 1. Dan berikut ini adalah kartu soal proyek. Kita langsung ke rumusan soalnya. Nah, untuk bawahnya nanti ditambahin ini, agar apa? Agar kita bisa memantau karena proyek itu, lebih ke prosesnya bagaimana. Jadi deadline-nya atau tenggang waktunya itu jelas dan prosesnya itu juga harus jelas begitu. Rumusan soal pilihan proyek, setelah menyimak video liputan wisata pantai di Lombok, buatlah teks deskripsi liputan tempat wisata di Kota Semarang. Untuk soalnya, apa topik liputan wisata tersebut? Apa saja pokok-pokok informasinya? Sampaikan deskriptif liputan wisata di Kota Semarang tersebut melalui video. Nah, dari soal tersebut saya juga mengalami kebingungan karena, apakah, betul memang itu adalah ada kata-kata buat teks deskripsi, hanya saja apakah yang kita lakukan itu adalah membuat secara, secara sendiri atau berkelompok, kemudian bolehkah siswa tersebut mengambil di YouTube dan sebagainya, atau secara membuat secara langsung mem menghasilkan produk sendiri begitu. Masih paksa penafsirannya sehingga dan berikut ini adalah pedoman penskorannya, konsep teks deskripsi, rumusan konsep, pengumpulan data, itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Skor maksimalnya 6, 12, 12, jumlah skornya seperti biasa dibagi skor maksimal dan dikali 100. Nah, analisis soalnya. Petunjuk pengerjaan pada soal proyek tersebut belum jelas, yang saya katakan tadi, sehingga peserta didik akan memiliki penafsiran ganda. Saya mengerjakan sendiri atau berkelompok, saya boleh mengambil dari YouTube atau tidak. Nah itu, apakah tugas tersebut dapat mengambil dari internet atau secara langsung dilakukan oleh peserta didik? Batasan tugas dalam soal proyek tersebut juga belum
terinterpretasikan dengan baik seperti berapa lama pengerjaan soal tersebut dan bagaimana mekanismenya. Akan tetapi, untuk penguasaan materi dari kompetensi dasar tersebut sudah termasuk mencapai kompetensi secara presentatif dan itu sudah termasuk ke dalam proyek. Karena ada proses yang akan dilewati dalam pengerjaan, tugas tersebut. Kemudian ini adalah rekonstruksi dari soal tersebut. Bacalah pedoman soal dengan teliti. Jadi ada petunjuknya terlebih dahulu, yaitu A. Setelah menyimak video liputan wisata pantai di Lombok, carilah topik video liputan salah satu tempat wisata atau tempat bersejarah di Kota Semarang yang akan kalian buat secara berkelompok. Sampai sini jelas? Nah, untuk membuatnya sendiri itu mencari informasinya bisa melalui internet. Kemudian, tentukan pokok-pokok isi video liputan yang akan kalian buat minimal 5 pokok-pokok dalam uraian kalimat. Misalnya peserta didik sudah memiliki bayangan saya akan ke kota lama, maka buatlah 5 pokok-pokok dalam untuk mengembangkan kalimat yang nantinya akan disampaikan melalui video. Kemudian, silakan buatlah video liputan salah satu tempat wisata atau tempat bersejarah di Kota Semarang. Durasi maksimal 5 menit, waktu pengerjaan 3 minggu. Sini jelas ya. Nah, untuk pencapaiannya sendiri apa yang dilakukan yaitu apa topik liputan wisata tersebut itu harus benar. Kemudian pokok-pokok informasinya juga harus sesuai dengan nanti yang apa disampaikan di video. Kemudian sampaikan secara deskriptif. Kalau tadi kan kata-katanya sampaikan deskriptif liputan tempat wisata. Jadi tidak ada batasan di mana tempat wisata yang bagaimana, tempat bersejarah yang bagaimana itu terlalu luas. Sehingga ini ada batasannya dan lebih kontekstual apa yang ada di sekitar mereka. Sampaikan secara deskriptif liputan salah satu tempat wisata atau tempat bersejarah di Kota Semarang tersebut melalui video. Durasinya 5 menit. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi lebih jelas antara soal yang tadi dengan ini lebih jelas yang ini untuk tugas proyeknya. Dan berikut ini adalah pedoman pensekorannya, yang saya rubah itu ada di bagian perencanaan poin B, rumusan pokok-pokok. Nah, rumusan pokok-pokok itu kan tadi saya batasi 5, jadi 5 pokok itu nilainya nanti 3, 3 pokok 2 pokok 1 gitu. Konsep teks deskripsi, kalau tadi itu tepat dan tidak tepat, tapi di sini saya rubah menjadi sesuai topik atau tidak, kurang sesuai topik atau tidak sesuai dengan topik, begitu. Pengumpulan data itu akurat, deskripsi lengkap, analisis data, simpulan. Sistematika penyampaian teks deskripsi, penggunaan bahasa, kemudian penyampaian intonasi atau pelafalan dalam video tersebut, tampilan videonya, menarik atau tidak menarik, begitu. Rumus penilaiannya jumlah skor dibagi skor maksimal kali 100. Dan berikut ini adalah soal unjuk kerja. Kisi-kisi soal unjuk kerja untuk SMP kelas 8 semester 1, yaitu kompetensi dasarnya adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi, secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Untuk IPK-nya, setelah menelaah unsur puisi, peserta didik dapat menyusun teks puisi secara lisan sesuai dengan unsur teks puisi dengan tepat. Materinya yaitu menyajikan teks puisi secara lisan. Indikator soalnya, peserta didik dapat membaca teks puisi secara lisan sesuai dengan unsur teks puisi dan memperhatikan lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Untuk bentuk soalnya, yaitu ada bentuk soal unjuk kerja nomor soal 1. Dan berikut ini adalah kartu soal unjuk kerja. Kita langsung saja ke rumusan soalnya. Rumusan soalnya bisa dilihat sekilas. Dan ini adalah rumusan soalnya. Buatlah teks puisi dengan tema lingkungan. Setelah membuat puisi, bacalah di depan kelas kalian. Jelas soalnya? Cukup jelas. Hanya saja tidak ada batasan-batasan nanti apa yang akan dilakukan. Bagaimana mekanismenya itu masih belum jelas pedoman-pedomannya ya.
Dan berikut ini adalah pedoman pensekoran dari adanya soal unjuk kerja tersebut. Ada 4 yang dinilai: penghayatan ekspresi atau penjiwaan, gerak meliputi mimik, gestur, dan pantomimik, artikulasi atau pelafalan, serta intonasi atau penekanan. Itu sudah cukup bagus untuk pedoman pensekorannya. Hanya saja kurang variatif, kurang satu aspek lagi. Jadi apabila peserta didik itu yang flat, datar itu bagaimana ekspresinya, kemudian peserta didik yang tidak menggunakan mimik, gestur, dan lain sebagainya, kemudian artikulasinya juga kurang baik atau bagaimana, dan intonasi penekanan juga tidak digunakan, itu nanti walaupun sudah, melaksanakan kan tentunya akan ada apresiasi berupa nilai walaupun itu berada di kategori yang kurang baik begitu. Nah, untuk analisis soalnya sendiri, petunjuk untuk melaksanakan unjuk kerja pada soal tersebut belum dijelaskan secara mendalam, sehingga dapat dikatakan bahwa perintah pengerjaan soal unjuk kerja tersebut belum jelas. Selain itu, batasan pengerjaan soal juga tidak dijelaskan sehingga dapat menimbulkan kebingungan peserta didik. Dan selanjutnya, pedoman pensekoran kurang satu aspek yang mendapatkan poin 1 sehingga tidak timpang untuk penilaiannya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi secara keseluruhan soal ini bagus dan sudah merepresentasikan materi pada kompetensi dasar yang akan dicapai melalui unjuk kerja, membaca teks puisi secara lisan yang memperhatikan berbagai paralinguistik tersebut. Dan berikut ini adalah berikut ini adalah rekonstruksinya. Lebih jelas ini pedoman soalnya. Bacalah pedoman soal unjuk kerja berikut. Yang pertama, buatlah teks puisi dengan tema lingkungan di kertas HVS. Secara individu ya, secara individu. Kemudian setelah membaca puisi, masing-masing peserta didik akan ditunjuk untuk membacakan puisi hasil karyanya di depan teman-teman. Pembacaan puisi harus menekankan pada lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik dengan penuh percaya diri. Dan penilaian akan dilakukan oleh guru dan teman sejawat kalian. Jadi ini lebih jelas dan lebih terorganisir dengan baik. Dan untuk pedoman pensekorannya saya tambahkan untuk poin D. Jadi ada tidak menunjukkan ekspresi, tidak menunjukkan mimik, kan ada peserta didik yang pemalu, sehingga, walaupun begitu kan dia tetap maju, tetap kami, para guru apresiasi begitu. Dan untuk rumus nilainya, karena jumlahnya itu 20, nanti jumlah skor misal 20, skor maksimal 20 dikali 100, 100. Dan terakhir yaitu penilaian sikap. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, menentukan isi teks deskripsi objek 3.1 dan 4.1. Untuk lembar penilaian ini ada 2, lembar penilaian diri dan lembar jurnal. Jadi hanya ada 2 dan hanya ada 9 aspek. Saya berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu kegiatan, saya menyontek. Jadi ini untuk penilaian diri dan sifatnya itu bisa dikembangkan dengan subjektif. Misalnya, saya enggak mau kalau saya ini, jelek gitu. Boleh digunakan, hanya saja harus ada penyeimbang. Misalnya lembar penilaian diri juga diseimbangkan dengan lembar penilaian sejawat begitu. Bisa dilihat ya, itu TP, ini penjelasannya. TP itu tidak pernah, KD itu kadang, sering, dan selalu yang terakhir itu. Dan ini adalah lembar jurnal, hari, tanggal, nama peserta didik, kejadian, aspek. Ini adalah lembar jurnal dari guru yang dipegang ya. Jadi hanya ada 2 itu dari analisis soalnya. Jadi dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 7 yang ditulis oleh Nuhonitya Sawitri pada program PPG, bahwa penilaian sikap dilakukan melalui penilaian diri dan jurnal penilaian siswa secara umum yang dimiliki oleh guru. Jurnal penilaian diri ini secara umum cukup tepat dilaksanakan, hanya saja perlu ada penambahan pada spesifikasi aspek-aspek penguatan pendidikan karakter.
Sehingga perlu ada penambahan pengamatan sikap melalui detail aspek karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran materi. Jadi dicakup semuanya. Kemudian selanjutnya, dalam tabel penilaian sikap ditambahkan kategori sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sehingga masing-masing siswa dapat diketahui tingkat baik tidaknya sikap siswa melalui pengkategorian tersebut. Kemudian pula alangkah baik apabila penilaian diri tersebut diganti menjadi penilaian teman sejawat sehingga ada proses pengamatan melalui guru juga ada yang dari teman sejawat dalam kelas tersebut. Nah, tadi yang saya katakan, untuk penilaian diri kepada diri sendiri itu lebih subjektifnya itu lebih tinggi daripada apabila dilakukan oleh teman sejawat. Jadi lebih baik dilakukan dengan teman sejawat. Serta dalam teman sejawat itu pun harus ada, penguatan karakter yang tergabung dalam PPK tersebut yang ada kebinekaan, integritas, gotong royong, dan lain sebagainya tersebut. Sehingga pengembangan penilaian sikap yang baik itu dilakukan saya rekonstruksi dalam bentuk begini. Jadi ini kan, buatlah teks deskripsi untuk keterampilan ya. Lembar pengamatan sikapnya itu ada sungguh-sungguh, cermat, tertib, teliti, tanggung jawab, santun, toleransi. Ini untuk guru, pegangan untuk guru, keterangannya itu nanti bagaimana. Kemudian penilaian sikapnya ini, jadi ini ada 7 aspek yaitu sungguh-sungguh, cermat, tertib, teliti, tanggung jawab, santun, toleransi itu ada 7. Jadi kalau 1 poinnya itu 5 maka 35. Nah, dan ini adalah keterangannya. Sangat baik itu 5, 4 itu baik, 3 cukup baik, kurang, sangat kurang. Dan berikut ini adalah pengkategoriannya, 30 sampai 35 sangat baik, dan selanjutnya. Dan ini adalah lembar penilaian teman sejawat. Boleh seperti tadi, memang ini saya buat seperti tadi, hanya saja saya ganti dengan teman sejawat daripada lembar penilaian diri, begitu. Dan ada penambahan. Jadi teman saya menghargai ketika guru sedang memberikan penjelasan pelajaran. Jadi ada, penilaian sikap untuk, kepada guru, penilaian sikap terhadap proses pembelajaran, terhadap materi, dan terhadap, eee, berbagai hal yang dalam, pembelajaran tersebut. Ini untuk keterangannya ya. Dan ini adalah buku harian observasi perilaku siswa. Hari, tanggal, nama siswa, ini apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi, positif atau negatif aspek yang diamati dan tindak lanjut. Apabila, tindak lanjut ini sangat penting karena apa, ketika peserta didik tersebut melaksanakan perbuatan yang negatif, itu tentunya harus ada tindak lanjutnya dan misalnya apabila butuh bantuan dari BK dan lain sebagainya, apabila kita tidak bisa mengatasinya, itu perlu. Jadi tindak lanjut ini perlu sekali ada di dalam, buku harian observasi perilaku siswa. Dan ini adalah lembar penilaian diskusi apabila ada proses diskusi tadi seperti membuat teks, deskripsi. Untuk membuat teks deskripsi itu peserta didik, perlu diskusi dalam bagaimana sih mengembangkan teks deskripsi tersebut secara berkelompok. Itu ada berperan aktif, komunikatif, terbuka, kritis, bekerja sama, sopan, dan menghargai, berbeda dengan tadi ya. Jadi, harus ada pembedaan antara lembar penilaian untuk sikap dan lembar penilaian untuk keterampilan, begitu. Dan ini keterangannya sama dengan tadi, jumlahnya juga sama, 30, 35 itu sangat baik, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Tadi adalah presentasi mengenai hasil analisis butir soal, pada 5 kajian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau, mmm, salahnya materi tersebut saya dalam penyampaiannya dan semoga dapat membantu teman-teman juga dalam, memberikan wawasan mengenai analisis butir soal pada pilihan ganda, uraian, proyek unjuk kerja, serta penilaian sikap, begitu. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah dalam materi dan mohon kritikannya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.